ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan sensasi menyakitkan datang dari dahinya, dan Mu Yun membuka matanya dengan susah payah. Ini di mana? Mu Yun sedikit bingung. Pintu masuknya adalah ruang kelas, tetapi Mu Yun tidak duduk di kursi siswa, tetapi berdiri di podium depan. Melihat para siswa yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun di antara penonton, dengan mata terbuka lebar, melihat monster yang menatapnya, Mu Yun menggelengkan kepalanya yang bingung. Apakah aku mati? Kenapa aku ada di sini? Benua Tianyun, Kekaisaran Nanyun. Aku tidak mati, aku melewatinya. Orang ini juga dipanggil Mu Yun. Ini, kebetulan, kan? Tapi, sekarang umur berapa? Kenangan singkat bergabung, Mu Yun berdiri sendirian di podium, mengenakan gaun berwarna tinta, berbicara pada dirinya sendiri. Tapi, menyeberang ke orang ini, sepertinya, agak kurang beruntung. Mu Yun ini adalah anak haram, dan tidak diperlakukan oleh istri tertua dari ayah keluarga, dan merupakan pemborosan kultivasi sejak dia masih kecil, dan dia tidak menyukainya. Akibatnya, 10 tahun yang lalu, dia dikirim dari kota Nanyun, ibu kota Kekaisaran Nanyun, ke cabang Mujia dari kota Beiyun yang terpencil. Namun, ketika dia datang ke kota Awan Utara, Mu Yun bahkan lebih tak tertahankan. Dalam pemisahan keluarga, dia juga dijuluki sampah, dan dia tidak memiliki status. Untungnya, tuan muda ini tidak bisa berlatih seni bela diri, dia lebih suka membaca buku. Perpisahan juga berpikir bahwa dia adalah putra tertua dari keluargamu, dan agak memalukan untuk tidak melakukan apa-apa, jadi dia mendapat status seorang mentor di Akademi Beiyun di kota Beiyun. Pada hari kerja, jelaskan kepada siswa beberapa pengetahuan tentang alkimia dan alat pemurnian, yang semuanya ada di buku, ikuti saja bacaannya. Secara logika, sangat mudah. Namun, Mu Yun sifatnya membosankan, diganggu sejak dia masih kecil, dan memiliki kepribadian yang pengecut. Kuliah juga sangat menyiksa baginya. Seiring waktu, seluruh kelas siswa juga memahami kepribadian instruktur ini, tahu namanya, dan secara bertahap tidak menempatkannya di mata. Sial, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu. Jangan khawatir, kita sama sekarang. Di masa depan, tidak ada yang akan menghinamu lagi. Setelah memilah-milah pikirannya, Mu Yun percaya diri. Oh, instrukturmu, dengan siapa kamu berbicara? Itu bukan sepotong kapur dari seorang siswa yang mengubahmu dari idiot otak menjadi cerebral palsy, kan? Sama seperti Mu Yun bergabung dengan ingatannya, tawa keras terdengar di telinganya, dan akhirnya, seluruh kelas siswa tidak bisa menahan tawa. Diam, wajah Mu Yun dingin, menatap siswa yang tertawa, tiba-tiba berteriak. Dalam kehidupan sebelumnya, sebagai raja peri tertinggi di dunia, Mu Yun sangat jijik, ketika dia memikirkan masalah, orang lain memotongnya. Ketika Mu Yun berteriak, seluruh kelas yang terdiri dari 30 atau 40 siswa tiba-tiba terdiam, masing-masing dari mereka membuka mulut lebar-lebar, menatap instruktur di depan mereka dengan tercengang, seolah melihat monster. Usia berapa sekarang? Apakah benda lama Kuhai Tianzun masih mengurus 3000 dunia kecil? Melihat para siswa yang tercengang, Mu Yun tidak peduli, dan berkata dengan santai. Namun, begitu Mu Yun mengatakan ini, mulut 30 atau 40 siswa berubah dari bentuk telur bebek terbalik menjadi bentuk telur angsa tegak, menatap Mu Yun seperti orang bodoh. Haha, tiba-tiba, tawa kurang ajar terdengar lagi, masih siswa. Dia mengenakan seragam seni bela diri putih dengan rambut diikat di belakang kepalanya, dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan dia cukup panjang, tetapi penampilan tawa tidak menyanjung. Mo Yang, apa yang kamu tertawakan? Menggabungkan ingatan, Mu Yun, yang rumahnya dirampok, Mu Yun tahu bahwa siswa ini, bernama Mo Yang, adalah pria paling merepotkan di hari kerja. Gurumu, orang luar selalu mengatakan bahwa kamu hanya sampah yang bisa membaca tetapi tidak bisa berlatih seni bela diri. Saya pikir mereka sepenuhnya salah. Mo Yang tertawa keras, untuk mengatakan bahwa kamu adalah sampah, itu adalah penghinaan terhadap kata sampah. Apakah kamu bodoh membaca buku, kan? Haha, Kuhai Tianzun, itu adalah legenda ribuan tahun yang lalu, ada. Entahlah kalau tidak ada, kamu masih bertanya, dan bertanya padanya, haha. Mo Yang hampir tidak bisa meluruskan pinggangnya sambil tersenyum, dia berbaring di atas meja, menunjuk ke arah Mu Yun, dan menangis. 10.000 tahun yang lalu, Mu Yun terkejut. Tanpa diduga, dia dilahirkan kembali setelah 10.000 tahun. Namun, puluhan ribu tahun, untuk barang antik tua di ribuan dunia besar, itu hanya sekejap mata, kembali untuk membalas dendam, mereka punya waktu. Berpikir untuk menjadi raja peri tertinggi di kehidupan sebelumnya, tetapi dibunuh oleh sekelompok penjahat berbahaya, kemarahan muncul di hati Mu Yun. Melihat Mo Yang masih di sana tertawa, mulut Mu Yun sedikit berubah. Tampaknya anak-anak ini, tanpa memberi mereka pelajaran, benar-benar mengira mereka adalah Mu Yun, yang telah diganggu.
Namun, saya harus mengatakan bahwa Mu Yun ini benar-benar lemah di tubuhnya. Mu Yun yang berusia 19 tahun bahkan tidak bisa dihitung sebagai keadaan pemarah, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, tidak heran para siswa ini begitu berani di kelasnya. Instrukturmu, kamu belum menjawab pertanyaan siswa. Sama seperti Mu Yun menatap Mo Yang dan siap untuk mengajar orang ini, suara wanita yang cantik tiba-tiba terdengar. Seorang siswa perempuan berdiri dari tempat duduknya, tersenyum manis, menatap Mu Yun, dan berkata dengan suara manis, "Instrukturmu, para siswa tidak mengerti, mengapa Anda perlu menambahkan daun mati saat memperbaiki Bailing Dan?" Memalingkan matanya dari Mo Yang ke gadis yang mengajukan pertanyaan, Mu Yun hampir tidak mengalami mimisan. Pandangan di dada gadis itu terpotong dengan ganas, dan Mu Yun hanya memiliki satu kata di hatinya. Payudara besar seperti anak kecil. Blus dan rok berpotongan rendah, tidak ada cara untuk menyembunyikan puncak gunung yang megah, ekor kuda yang panjang, sampai pinggang kecil dengan pegangan penuh, tampaknya patah dalam keadaan darurat, tidak terbayangkan, ramping ini pinggang, cara menahan beban dada. Di bawah rok pendek, bagian atas meja yang indah terlihat, yang tampak seterang batu giok. Gadis kecil ini, ketika dia dewasa, jelas merupakan bencana bagi negara dan rakyat. Namun, Mu Yun tahu bahwa gadis kecil bernama Miao Xianyu ini benar-benar peri kecil yang tidak bisa membayar nyawanya. Mu Yun tahu bahwa ini adalah konspirasi lain yang ingin dipermalukan oleh para siswa ini, dan ingin membuatnya malu. Alkimia, Mu Yun tersenyum. Ingin memperbaiki saya, tidak mungkin. Sebagai raja abadi tertinggi dari ribuan dunia besar, alkimia dan alat pemurnian, untuk Mu Yun, sangat mudah untuk dipahami, dan ini hanya benua keberuntungan surgawi di bawah 3.000 dunia kecil. Namun, banyak siswa di kelas juga tertawa ketika mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Miao Xianyu. Senyum itu suram. Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi memiliki penjelasan yang mendalam. Mereka percaya bahwa dengan cadangan pengetahuan Mu Yun, mereka dapat menjawabnya, yang aneh. Puluhan siswa menunggu guru mereka mempermalukan diri mereka sendiri lagi, mereka sudah terbiasa melihat rasa malu Mu Yun ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Pil Bailing adalah pil kelas 1. Untuk prajurit yang melangkah kerana fisik penempaan tulang ganda, itu dapat meningkatkan kualitas tulang mereka, sehingga ketika mereka melangkah kerana tendon 3 muda fisik, keuletan otot dan pembuluh darah akan lebih lengkap. Mu Yun berbicara dengan fasih. Bailing Dan dibuat dengan menggabungkan 3 herbal dari rumput daun mati, Bailing Hua dan akar guimu. Bailing Hua memiliki aura yang cukup, sehingga perlu akar guimu untuk mensintesisnya. Namun, akar kasia rasanya pahit, dan rasa pahitnya akan mempengaruhi tekstur aura bunga Bailing, dan kebetulan rumput daun mati bisa menghilangkan kepahitan akar kasia. Selain itu, yang terpenting adalah rumput daun mati hanya memiliki sifat layu, tetapi mengandung vitalitas yang kuat di akarnya. Menambahkannya dapat membuat spiritualitas Bailing Hua dan akar kayu kasia berpadu sempurna, dan meningkatkan khasiatnya. Menebus dan tanda seru petik 2. Kecantikan kecil, benarkah? Mu Yun tersenyum dingin, menatap dada Miao Xianyu yang menjulang dengan sedikit provokatif. Mendengar bagaimana instruktur pastoral Limune berbicara dengan fasih, para siswa tercengang. Mengapa guru gembala, yang akan tersipu setelah beberapa kata, tiba-tiba berubah emosi hari ini? Pil tidak bisa disempurnakan oleh siapapun. Miao Xianyu memiliki latar belakang yang berbeda. Dia telah menunjukkan bakat alkimia sejak dia masih kecil. Semua orang ingin melihat dari matanya, apakah guru gembala ini berbicara omong kosong? Kamu benar. Miao Xian cemberut bibirnya, dadanya terus naik dan turun, dan gelombang ombak menyapu. Namun, agak sulit untuk memahami bahwa tutor peternakan yang biasanya membosankan dan lamban, si idiot besar peternakan, sebenarnya bisa menjawab pertanyaan ini hari ini. Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi rumput daun yang layu dapat mempromosikan kombinasi sempurna dari spiritualitas Bailing Hua dan akar kasia, bahkan beberapa alkemis bintang 2 tidak tahu, dia hanya mengetahuinya setelah pengajaran kakeknya. Mongolia, Miao Xianyu menghibur dirinya sendiri, orang ini pasti buta. Benar, tiba-tiba, Miao Xianyu tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, menatap Mu Yun dengan seringai. Kakek berkata bahwa ada masalah alkimia yang mengganggunya, dengan sedikit air seni Mu Yun, dia pasti tidak bisa menjawabnya. Pertanyaan ini pasti bisa membuat Mu Yun malu. Gurumu, ada pertanyaan, aku sudah lama menyusahkan para siswa. Miao Xianyu berkata, melangkah ke podium, gurumu pernah mendengar tentang pil pengumpul roh? Mengumpulkan pil. Begitu komentar ini keluar, seluruh kelas menjadi sunyi. Semua tahu tentang gathering pil. Pil pengumpul roh adalah pil kelas 3. Di seluruh kota Beiyun, tidak lebih dari 1 tangan dapat memperbaiki pil ini.
North Cloud City adalah kota kecil di Southern Cloud Empire, alkemis peringkat tertinggi hanya alkemis bintang 3. Mengumpulkan pil, Mu Yun tercengang. Pil pengumpul roh adalah pil pengangkat terbaik dari tahap kondensasi tahap ke-7 dari alam tempering tubuh ke tahap pengumpulan pil tahap ke-8. Itu hanya di kehidupan sebelumnya. Dia ingat bahwa itu adalah pil percobaan paling dasar untuk seorang alkemis. Melihat wajah Mu Yun yang tertegun dan bodoh, Miao Xianyu tersenyum penuh kemenangan. Pil pengumpul roh adalah pil kelas 3, dan itu merepotkan bahkan bagi kakek untuk memperbaikinya, dan Mu Yun pasti tidak tahu apa-apa tentang itu. Dan baru-baru ini, ketika kakek membuat pil pengumpul roh, dia merasa bahwa tingkat hasil terlalu rendah dan ingin meningkat, tetapi dia menderita entah dari mana. Hari ini, ambil saja pertanyaan ini dan buat Mu Yun sama sekali tidak bisa mundur. Instruktur peternakan, pil pengumpul roh adalah pil 3 tingkat, terutama Baiwei Ganoderma lucidum, karang besi, akar rumput yang buruk, dan monster tingkat rendah tingkat ketiga, pil iblis Pofeng Qinglang, ditambah beberapa tambahan. Herbal, berhasil disempurnakan. Instrukturmu, 3 bahan obat pertama semuanya adalah bahan yang sangat diperlukan untuk menyempurnakan pil pengumpul roh, tetapi mengapa Anda harus menambahkan pil iblis yang menghancurkan serigala hijau angin? Miao Xianyu berkibar dengan mata besar, dan bertanya dengan wajah tidak dewasa. Namun, begitu kata-kata Miao Xianyu jatuh, Mu Yun tiba-tiba mendengus, bajingan mana yang mengajarkan ini? Pil pengumpul roh adalah untuk seniman bela diri untuk masuk ke alam pengumpulan pil 8 kali lipat tubuh untuk menyingkat pil Yuan, dan untuk menyingkat pil Yuan. Apa yang paling penting? Stabilitas. Yuan dan tidak stabil, dan sulit untuk meningkatkan ranahmu di masa depan. Mu Yun dengan marah berkata, meskipun pil iblis Pofeng Qinglang dapat menetralkan 3 bahan obat utama, itu hampir menyelesaikan penyiksaan spiritual dari 3 bahan obat utama. Tingkat keberhasilannya mengerikan, idiot mana? Metode penemuan. Mu Yun tiba-tiba merasa bahwa setelah 10.000 tahun, teknik alkimia tidak meningkat, tetapi tertinggal. Mendengar teriakan Mu Yun, seluruh kelas terdiam. Bajingan, bodoh. Pil pengumpul roh dapat dikatakan sebagai pil yang diakui secara universal untuk seluruh benua Tianyun, dan metode alkimia ini juga merupakan ramuan yang diakui secara universal. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa ini adalah obat yang dibuat oleh Yao Guzi, generasi bijak obat di benua Tianyun ribuan tahun yang lalu, dikagumi dan dimuliakan oleh generasi mendatang, dan Mu Yun membuka mulutnya untuk mengutuk. Siapa sih yang idiot? Mu Yun benar-benar berpikir bahwa dia dapat dibandingkan dengan generasi Santo pengobatan ribuan tahun yang lalu. Tapi, mendengar ini, Miao Xianyu tercengang. Kakeknya mengatakan hal yang sama. Yang lain tidak terlalu mahir dalam eliksir, tapi dia sangat mahir dalam eliksir. Selain itu, di usia muda, dia sudah menjadi master alkimia bintang 1 sejati, dan dikenal sebagai jenius alkemis kecil di seluruh kota Beiyun. Miao Xianyu tidak menyangka Mu Yun bisa melihat ini. Pertanyaan terakhir adalah palsu, lalu pertanyaan ini juga palsu. Lalu apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang dikatakan instruktur gembala? Miao Xianyu berteriak pada instruktur gembala, tetapi ada sedikit solusi. Nadanya berubah, dan siswa lain tiba-tiba merasa aneh. Melihat sikap Miao Xianyu, Mu Yun, sepertinya dia tidak berbicara omong kosong. Apa yang harus dilakukan? Memurnikan pil pengumpul roh dengan pil iblis dari serigala biru angin pecah, secara alami menyia-nyiakan spiritualitas dari 3 obat utama lainnya, dan itu juga akan meningkatkan tingkat kegagalan pemurnian pil. Mu Yun berkata pada dirinya sendiri, yang terbaik adalah menggunakan pil iblis Swin Wolf. Haha, mendengar pendapat senior, Mu Yun, seluruh kelas mendengar ledakan tawa lagi. Serigala angin, instrukturmu, apakah Anda bercanda? Haha, Mo Yang tidak bisa menahan perutnya dan membungkuk sambil tersenyum, meskipun kami tidak tahu banyak tentang alkimia, kami juga telah mengambil banyak. Kelas alkimia, serigala angin hanyalah monster tingkat 1, dan itu adalah tingkat terendah. Ia memiliki banyak kotoran dan digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat ketiga, Gathering Pill. Apakah kamu bercanda? Melihat wajah tersenyum Mo Yang yang hampir seperti orang bodoh, Mu Yun benar-benar terdiam, dan sangat sulit untuk menjelaskannya kepada orang-orang kecil ini. Di sisi lain, Miao Xianyu juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia berpikir bahwa Mu Yun akan menemukan cara yang baik, tetapi dia tidak berharap. Pil iblis Swin Wolf, pil iblis dari binatang iblis tingkat pertama Feng Lang tidak murni di alam, dan tidak memiliki spiritualitas dalam dirinya sendiri. Memperbaiki pil 3 tingkat, pil Juling, tidak dapat mengintegrasikan sifat obat dari 3 jenis Ganoderma lucidum pil.
Sepertinya saya sangat kesal dengan kakek saya dalam beberapa hari terakhir, dan saya tidak pandang bulu di dokter, dan saya sebenarnya ingin mendapatkan jawaban dari Mu Yun, seorang instruktur limbah terkenal. Ini benar-benar konyol. Oh, lalu menurut instruktur ini, hanya mengandalkan pil iblis serigala angin yang dapat menggantikan apa yang tidak dapat dilakukan Bro Feng Qinglang, dan meningkatkan kekuatan obat dan tingkat keberhasilan dari pil pengumpulan roh, tentu saja tidak. Hampir tanpa sadar, Mu Yun menjawab. Setelah mengatakan ini, pintu kelas dibuka, dan dua sosok berjalan masuk dari luar kelas. Orang pertama, mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut abu-abu, dan janggut, tampak berusia 70 atau 80 tahun, tetapi dia penuh energi. Di belakang orang itu, seorang pria parubaya, sedikit membungkuk, menatap pria tua di depannya dengan ekspresi rendah hati, dan tidak berani bernapas. Dekan, melihat pria parubaya yang tampak sedikit gugup di belakangnya, Mu Yun tercengang. Tanpa diduga, dekan akan datang untuk memeriksa kelas hari ini, dan siapa lelaki tua di depannya ini. Namun, orang yang dapat membuat dekan Universitas Beiyun gugup dengan ingatan Mu Yun, tampaknya seluruh kota Beiyun tidak mungkin muncul. Oh, bagaimana dengan itu? Mendengar jawaban tegas Mu Yun, lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, seperti semua orang tahu, serigala angin hanyalah monster tingkat pertama, levelnya terlalu rendah, pil iblis tidak murni, dan jika itu digunakan untuk memurnikan pil, ada terlalu banyak kotoran. Selain itu, dengan tingkat Wind Wolf Demon Pill, tampaknya tidak mungkin untuk menetralkan sifat obat dari 3 herbal Bai Wei Lingzi, Iron Coral, dan Porroot Grass. Tidak bisa, tetapi jika Anda menambahkan beberapa herbal, Anda bisa. Bahan obat apa? Ziyu Guo, buah giok ungu. Mendengar jawaban Mu Yun, para siswa di seluruh kelas terkejut. Mereka tercengang, bukan karena buah giok ungu itu berharga, tetapi buah giok ungu, itu terlalu biasa, hampir tidak berharga daripada pil iblis serigala angin, karena hampir seluruh kekaisaran Nanyun, di pegunungan, di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa Ziyu Guo adalah barang jalanan yang busuk, dan tidak ada yang menjualnya bahkan di pasar. Karena tidak ada gunanya membeli atau menjual sama sekali, siapa yang peduli dengan barang-barang yang tersedia. Yu Guo ungu. Namun, mendengar kata-kata Mu Yun, pria tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan terdiam. Ziyu Guo, meskipun tidak memiliki spiritualitas, itu memiliki efek. Itu dapat mengumpulkan dan memadatkan untaian. Pil setan serigala angin rendah spiritualitas dan dapat dikumpulkan. Itu memang dapat meningkatkan spiritualitas pil setan serigala angin dan menggantikannya. Serigala hijau angin yang patah. Inti iblis, tidak apa-apa, tapi lebih dari itu. Mu Yun melihat ekspresi berpikir lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berkata lagi, Ziyu Guo, ada juga efeknya, itu bisa mengentalkan darah, tidak hanya bisa mengentalkan darah, tetapi juga dapat meningkatkan efeknya sendiri saat mengentalkan darah. Selain itu, poin yang paling penting adalah bahwa Ziyu Guo dapat menyerap spiritualitas dari 3 bahan obat Bai Wei Ganoderma Lucidum pada saat yang sama, mengubahnya menjadi penggunaan mereka sendiri, dan kemudian mendaur ulangnya untuk memberi makan kembali ke 3 bahan obat. Saat Mu Yun mengucapkan satu demi satu kalimat, mata pria tua berjubah abu-abu itu berangsur-angsur menjadi cerah. Betul sekali, Ziyu Guo memang memiliki efek ini, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pil iblis serigala angin, binatang roh tingkat rendah, akan digunakan sebagai pengganti pil iblis serigala angin serigala hijau. Bahkan tidak akan terjadi bahwa dengan penggantian seperti itu, Ziyu Guo dapat digunakan untuk menebus kurangnya spiritualitas Feng Lang. Itu karena pil setan serigala angin dan Ziyu Guo sangat umum sehingga tidak ada yang berani menggunakan 2 obat primer ini untuk memperbaiki pil kelas 3. Selain itu, Ziyu Guo juga dapat digunakan sebagai titik transit, menghubungkan masa lalu dan masa depan, yang bahkan lebih tak terbayangkan. Tinggi, berpikir dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Mu Yun, Mo Wen tiba-tiba merasa bahwa ide ini sangat baru, saya berani memikirkannya, dan tampaknya benar-benar memiliki kemungkinan besar untuk direalisasikan. Bahkan Santo Obat tahun itu tidak mengharapkan metode ini, pemuda ini, pemikirannya sangat aneh. Jangan tanya lelaki tua itu, berani menanyakan nama adik laki-laki itu. Memikirkan hal ini, Mo Wen meluruskan pakaiannya dan berkata dengan hormat. Mu Yun menjawab sesuka hati. Namun, Mu Yun tidak mengambil pengenalan diri yang sederhana ini ke dalam hati Mo Wen, tetapi itu mengejutkan Lu Xiaotian di belakangnya dengan keringat dingin. 30 atau 40 siswa di kelas itu bahkan lebih terpana, menggosok mata, meregangkan kepala, dan menatap lelaki tua di depan mereka. Jangan tanya siapa itu. Tidak ada yang tahu namanya di seluruh Kekaisaran Nanyun. Akademi Nanyun adalah akademi paling berwibawa di Kekaisaran Nanyun, tidak ada duanya di seluruh Kekaisaran Nanyun.
Status perguruan tinggi Beiyun benar-benar berbeda dari perguruan tinggi Nanyun. Dan Mo Wen itu adalah wakil presiden Universitas Nanyun, alkemis bintang 6, yang memiliki reputasi di seluruh kekaisaran Nanyun. Bahkan keluarga kerajaan kekaisaran dengan hormat menghormatinya dan telah dianggap sebagai tamu kehormatan. Lu Xiaotian, dekan Universitas Beiyun, benar-benar masalah sepele dibandingkan dengan wakil dekan Mo Wen, dan tidak sebanding sama sekali. Ada juga banyak legenda tentang Mo Wen. Selama 11 tahun Kekaisaran Awan Selatan, situasi politik tidak stabil dan dua kerajaan di sekitarnya menyerbu. Pada saat itu, Mo Wen lah yang menemukan pil awan harimau, yang memungkinkan para prajurit pulih dengan cepat, meningkatkan efektivitas tempur pejuang Kekaisaran, dan memukul mundur dua kekaisaran. Selama 170 tahun Kekaisaran Nanyun, sebuah penyakit terjadi di Kekaisaran, dan bahkan para pejuang tidak kebal, yang sangat mengurangi kekuatan negara. Mo Wen juga yang menemukan pil Qingxin untuk menyingkirkan wabah. Dapat dikatakan bahwa reputasi Mo Wen diketahui semua orang di seluruh Kekaisaran Nanyun. Banyak orang menyebut Mo Wen dengan tatapan hormat. Sekarang, di seluruh Kekaisaran Nanyun, hanya ada sedikit orang yang disukai Mo Wen. Tidak ada yang mengira bahwa karena beberapa kata Muyun, Mo Wen benar-benar menurunkan posturnya dan menanyakan nama Muyun. Jika bukan karena sikap rendah hati Din Lu Xiaotian terhadap orang tua, 30 atau 40 siswa bahkan akan ragu, apakah ini benar-benar tuannya? Terlebih lagi, Lu Xiaotian tahu bahwa guru Mo Wen tidak terlalu mencolok, termasuk kali ini dia datang ke Universitas Beiyun untuk diperiksa, dan dia diam-diam melaporkan namanya kepada Mu Yun. Lu Xiaotian menatap Mu Yun dengan curiga. Mengenai Mu Yun, dia tidak menginginkannya sama sekali. Namun, cabang keluargamu memiliki status yang menonjol di kota Beiyun sendiri, dan garis langsung keluargamu juga berakar dalam di Kekaisaran Nanyun. Itu sebabnya Mu Yun tinggal di Beiyun Cholege. Hanya saja kinerja Mu Yun sangat buruk, dia bukan ahli bela diri, dan dia tidak bisa membaca sesuai dengan buku teks, dia sangat bodoh sehingga dia tidak punya teman. Namun, orang bodoh hari ini tampaknya berbeda di hari kerja. Lu Xiaotian bukanlah seorang alkemis, dan tidak mengerti pil pengumpul roh ini. Namun, Mo Wen sangat jelas. Metode yang disebutkan oleh Mu Yun layak secara teori, tetapi dimungkinkan untuk berhasil dalam pemurnian yang sebenarnya. Jika itu benar-benar berhasil, maka gunakan pil iblis serigala angin dan buah giok ungu, dua jenis bahan obat yang dapat dilihat di mana-mana untuk memperbaiki pil 3 tingkat, yaitu pil pengumpul roh, yang dapat digunakan dalam batch. Pikirkan saja, biaya gathering pil sangat rendah, dan sejumlah besar penyempurnaan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh prajurit Kekaisaran Nanyun. Dengan cara ini, kekuatan nasional komprehensif Kekaisaran Nanyun akan meningkat, dan itu pasti tidak akan dibatasi seperti sekarang dalam menghadapi invasi kekaisaran yang mengincar. Bukan ini yang bisa dipikirkan Lu Xiaotian. Orang tua itu punya satu pertanyaan lagi, aku ingin meminta saran. Mo Wen melengkungkan tangannya dan berkata, pil pemurnian aperture dapat membantu tubuh tempering seniman bela diri ranah psikis 9 lapis memadatkan titik akupuntur dan melangkah ke dalam tubuh. Menenangkan 10 alam lubang reuni. Anda dapat menggunakan rumput sutra putih. Pil transformasi aperture yang disempurnakan bagaimanapun juga lebih lemah. Untuk seniman bela diri yang telah melangkah ke alam aperture gathering, langkah selanjutnya akan meninggalkan luka tersembunyi. Kalau begitu gunakan yang Ganoderma lucidum untuk menyeimbangkan. Ingat, kamu tidak membutuhkan jamur darah utuh, kamu hanya perlu mengambil sedikit jamur darah. $1 sudah cukup, jamur yang Ling Sui. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Wen hanya merasa seperti pencerahan ilahi. Ya, yang Ling Sezi secara alami penuh dengan energi maskulin dan memperkuat ketangguhan rumput sutra putih, sempurna. Meskipun jamur yang Ling Sui lebih berharga, itu cukup untuk memurnikan pot obat dan menambahkan hanya $1. Hebat, luar biasa. Mo Wen tidak bisa tidak mengagumi. Dia tidak peduli dengan tatapan panas Lu Xiaotian dan seluruh kelas, dengan satu tarikan napas, Mo Wen menimbulkan banyak keraguan di hari kerja, dan Mu Yun masih menjawabnya. Keduanya tampaknya benar-benar lupa bahwa ada sekelompok besar siswa di sekitar, mendengarkan diskusi mereka dalam kabut. Setelah pertanyaan itu, Mo Wen menemukan bahwa pengetahuan alkimia Mu Yun jauh melampaui pengetahuannya. Meskipun ada beberapa pertanyaan, Mu Yun akan menyarankan beberapa roh obat mujarab yang bahkan tidak dia ketahui, tetapi ketika solusinya tidak berhasil, Mu Yun dapat menemukan cara lain. Apa hal terpenting bagi para alkemis? Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Dan Fang. Seringkali berbicara, ramuan pil sama berharganya dengan kehidupan keluarga bagi seorang alkemis. Tapi Mu Yun tampaknya menjadi pil hidup, semacam pil, dia benar-benar bisa memberitahu beberapa resep alkimia.
Luar biasa. Itu luar biasa. Identitas macam apa Muyun ini? Kekaisaran Nanyun memiliki kejeniusan yang begitu berbakat, tapi dia berkomitmen untuk menjadi mentor di Akademi Beiyun kecil. Itu benar-benar orang yang berbakat, orang yang berbakat. Namun, untuk Muyun, ini bukan pertanyaan, namanya bagus, tetapi ada terlalu banyak pertanyaan, dan itu benar-benar, terlalu bodoh. Jika Lu Xiaotian dan 30 atau 40 siswa tahu apa yang dipikirkan Muyun saat ini, mereka mungkin akan memuntahkan darah lama. Itu Tuan Mo, kakakmu, orang tua. Jangan tanya abang, itu, maaf, waktunya habis-habisan keluar kelas, aku pulang. Melihat bahwa Mo Wen belum selesai bermain pertanyaan, Muyun sudah kehilangan kesabaran, jika bukan karena dekan dan siswa di kelas, Muyun akan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Namun, ketika Lu Xiaotian, yang berada di samping, mendengar kata-kata Muyun, dia hampir kencing dari selangkangannya. Akhir dari keluar dari kelas. Kembali ke rumah, ya Tuhan, orang bodoh ini, tahukah Anda bahwa berdiri di depannya sekarang adalah seorang ahli alkimia, menginjak kakinya, seluruh kekaisaran Nanyun bergetar 3 kali. Jarang guru Mo bertanya tanpa malu, anak ini tidak sabar. Muyun benar-benar tidak tahu ini. Untuk disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan masa lalu Muyun, itu terlalu membosankan. Tua dan tiba-tiba. Mendengar ini, wajah Mo Wen memerah, dan dia ragu-ragu, orang tua dan guru gembala langsung cocok. Saya ingin tahu apakah saya bisa pergi ke rumah untuk memberitahu, apa? Mendengar kata-kata Mo Wen, Muyun memutar matanya, benda tua ini, masih belum puas, sebenarnya ingin duduk di rumah. Ini hanyalah ritme makan dan minum yang cukup untuk dibawa pulang. Namun, melihat Lu Xiaotian menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, Muyun berkata tanpa daya, datanglah jika kamu ingin datang. Dengan tidak sabar melambaikan tangannya, Muyun keluar dari kelas. Mo Wen membungkuk, mengikuti di belakang Muyun, berlari sepanjang jalan, dan bergegas mengejar. Itu tampak seperti pengurus rumah tangga tua di samping Muyun. Ekspresi Lu Xiaotian pahit, dan dia buru-buru meninggalkan kelas dan mengikutinya. Leluhur kecil ini, yang tidak tahu di mana harus memahaminya hari ini, sebenarnya menjawab pertanyaan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Master Mo Wen. Tetapi terlepas dari ini, jika bajingan kecil ini menyinggung Tuan Mo, jika dia tidak tahu ketinggian langit, dia adalah dekan, tetapi dia telah melakukannya dengan baik. Untuk sesaat, Muyun berada di depan, Mo Wen mengikuti, dan Lu Xiaotian mengikuti mereka. Para siswa yang meninggalkan kelas, satu persatu, tampak ketakutan. Apakah itu benar-benar Master Mo Wen Mo yang terkenal di seluruh kekaisaran Nanyun? Apakah itu masih guru gembala yang mereka sebut sampah idiot? Pada saat ini, beberapa siswa sudah mulai meragukan pandangan dunia mereka. Sepanjang jalan, Mo Wen terus bertanya pada Muyun, hampir ingin membuang semua keraguan dalam beberapa dekade terakhir. Hanya seperti ini, tapi Muyun merasa seperti lalat di telinganya, terus-menerus berdengung, membuatnya sangat tidak nyaman. Kembali dari akademi ke keluarganya, Muyun juga tahu bahwa dia dulu tidak disukai di rumahmu, dan dia mengabaikan mereka yang ada di rumah dan berjalan menuju halaman kecilnya. Tuan Muyun, Tuan dan beberapa tetua keluarga, sedang menunggumu di ruang tamu. Tapi saat Muyun hendak kembali ke halamannya, suara aneh Yin dan Yang terdengar dari belakang. Muyun tidak asing dengan suara di belakangnya. Mukian juga pengurus keluarga cabang Mujia di kota Awan Utara. Benda tua ini benar-benar pantas mendapatkan namanya Mukian, dengan hanya uang di matanya, mata kekuatan yang khas. Muyun tahu bahwa meskipun dia ditugaskan ke cabang North Cloud City, ada pembayaran bulanan dari keluarganya setiap bulan untuk pengeluaran harian. Pada awalnya, uang peternakan dipotong dari pembayaran bulanannya, tetapi kemudian, dia menolak untuk memberikannya. Mantan Muyun pada dasarnya membosankan, berstatus rendah dan takut untuk berbicara, tetapi hari ini Muyun telah digantikan oleh orang lain. Ada apa? Muyun berkata dengan wajah dingin, tidak sabar. Ada apa? Mukian meletakkan tangannya di belakang perutnya, dan berkata dengan sikap menatap orang-orang, maksudmu tulang, apalagi yang kamu tanyakan padaku? Patriark dan beberapa tetua telah menemukan pernikahan untukmu. Anda pergi menemui Anda, memilih tanggal, dan menikah. Sangat merepotkan bagi saya untuk pergi ke sana untuk masalah sepele semacam ini. Muyun berusia 19 tahun ini, dan dia memang pada usia untuk menikah. Tetapi keluarga mengatur pernikahan untuknya, tetapi mereka harus membuatnya ragu. Dia tahu, apa status mantan Muyun di cabang keluargamu. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat, sampah, kenapa, keluarga mengatur pernikahan untukmu, sangat senang melupakannya. Melihat Muyun tetap diam, Mukian tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Orang ini merasa aneh hari ini.
Dulu, setiap kali dia memintanya untuk melakukan sesuatu, dia hanya akan mengangguk untuk melakukannya. Hari ini, itu berbeda. Lu Xiaotian dan Mo Wen yang berdiri di belakang Mu Yun tidak bisa menahan keningnya saat mendengar teriakan Mu Qian. Lagi pula, Mu Yun juga seorang tuan muda, dan memang agak malu dimarahi dan dimarahi oleh bawahannya. Tapi Mu Yun tersenyum pahit, dan maju selangkah, menatap Mu Qian. Tubuh fisik adalah ranah temper yang berat. Hal semacam itu, bahkan berani berbicara kasar pada diri sendiri. Mengambil langkah maju lagi, Mu Yun menggosok telapak tangannya. Terjepret, tiba-tiba, tanpa peringatan, Mu Yun menamparkan wajah Mu Qian, dan tamparan yang jelas di wajahnya terdengar, dan pemandangan itu sunyi untuk sesaat. Mu Yun mengangkat telapak tangannya dan jatuh, dan cetakan telapak tangan merah muncul di wajah Mu Qian, dan pipinya secara bertahap membengkak. Kamu berani memukulku. Terjepret, jejak telapak tangan lain yang jelas muncul di pipi Mu Qian yang lain, dan pipi Mu Qian benar-benar bengkak. Kamulah yang mengalahkanku, ingat, aku adalah tuan muda dari keluargamu, dan kamu adalah bawahan dari keluargamu. Jika kamu memarahiku seperti ini di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah tamparan. Tanda seru. Meninggalkan kata-kata ini, Mu Yun berbalik dan pergi. Benar-benar seperti harimau yang jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan burung phoenix yang rontok bulunya tidak sebaik ayam. Seorang pengurus rumah tangga kecil berani menyebut dirinya sampah dan tulang murahan. Mu Yun mengerti bahwa tugas yang paling mendesak sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Hanya saja kualitas fisik tubuh ini benar-benar terlalu buruk. Dia baru saja menamparkan Mu Qian dengan keras, tangannya tampak patah, dan ada ledakan rasa sakit. Tampaknya meningkatkan kekuatan sudah dekat. Melihat keteguhan hati Mu Yun, dia menamparkan Mu Qian seolah-olah dia tercengang. Lu Xiaotian dan Mo Wen di belakangnya memiliki pemikiran yang berbeda. Lu Xiaotian selalu tahu bahwa Mu Yun adalah pengecut di alam dan selalu pasrah menerimanya. Hari ini, tampaknya dia telah benar-benar berubah. Sebelumnya, dia sama sekali tidak percaya bahwa Mu Yun berani menyebut Mu Qian mulut besar. Hanya saja adegan ini jatuh ke mata Mo Wen, tapi itu adalah jenis pemahaman lain. Bagaimanapun, Mo Wen adalah seorang alkemis bintang 6, dan tidak sulit baginya untuk melihat bahwa Mu Yun bahkan tidak dapat dihitung sebagai tingkat pertama dari alam tempering tubuh. Melakukan hal-hal dengan tegas, Mu Yun ini tidak tampak sederhana, setidaknya itu adalah orang dengan kepribadian. Mu Yun tidak repot-repot untuk mengetahui apa yang dipikirkan Lu Xiaotian dan Mo Wen. Dua tamparan menamparkan Mu Qian dan pergi. Jika Mu Qian bereaksi dan benar-benar ingin melawannya dengan keras, Mu Yun akan sangat sulit untuk menolaknya. Pada saat ini, ada selusin kursi di aula Mu, penuh dengan kursi. Ada dua orang yang duduk di kursi pertama, salah satunya berusia sekitar 40 tahun, dengan cambang agak putih, mata tajam, dan sikap tenang saat berbicara dan tertawa. Orang ini persis Mu Linchen, patriark cabang keluarga Mu di kota Beiyun. Orang lain, mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang seputih salju, adalah seorang lelaki tua dengan perawakan pendek. Hehe, Nyonya Tuakin, Yuner di keluargaku adalah orang yang tertutup dan tidak suka berbicara. Jangan tidak puas jika kamu melihatmu sebentar. Melihat lelaki tua berjubah hitam itu, Mu Linchen tersenyum sedikit, tetapi ada sedikit kekhawatiran dalam senyum itu. Orang tua itu adalah orang tua Qin Siyu dari keluarga Qin di kota Awan Utara. Keluarga Qin juga merupakan keluarga besar di kota Awan Utara dengan kekuatan yang kuat. Kepala gembala bercanda, anak Mu Yun sedikit lebih tertutup, tapi yaoer saya, seperti yang Anda tahu. Kali ini, Qin dan Mu saya menikah, terutama untuk mengingatkan beberapa orang dengan motif tersembunyi. Biarkan keluarga Wang dan keluarga Diao, jangan berani main-main. Kakek Qin menyesap teh, dan matanya tertuju pada gadis di belakangnya. Gadis itu memiliki sosok yang ramping, kulitnya seperti lemak, bagian dalamnya berwarna putih merah, lembut seperti batu giok, dan dia sangat jernih. Mata yang berputar secara fleksibel berubah dengan bijak, sedikit nakal, mengenakan gaun biru muda dengan pinggang ketat. Di antara alis, ada spiritualitas alami. Namun, wajah gadis itu ditutupi oleh kerudung putih, sehingga sulit untuk melihat penampilannya. Ayah angkat, aku dengar kamu mencariku. Pada saat ini, suara malas terdengar di aula. Pengunjungnya adalah Mu Yun, mengenakan gaun berwarna tinta, dengan debu kapur di dahinya, rambut panjang diikat di belakang kepalanya, menjulang tinggi, dengan sehelai rambut di depan dahinya, tangannya di belakang, wajah Mu Yun. Dengan ekspresi sabar, dia berjalan ke aula. Melihat Mu Yun masuk, Mu Linchen hanya merasakan matanya bersinar. Entah kenapa, Mu Yun hari ini terlihat sangat berbeda dari biasanya. Yuner, ini adalah wanita tua dari keluarga Qin, ini adalah Nona Qin Qin Mengyao dari keluarga Qin.
Melihat Muyun, Mu Linchen menunjukkan senyum di wajahnya. Tatapan itu langsung mengabaikan wanita tua Qin, dan jatuh pada Qin Mengyao yang ada di samping. Sosok gadis kecil itu cembung dan cekung, matanya yang besar berkedip-kedip, dia sangat gesit, tetapi wajahnya ditutupi dengan kain kasa, dan dia tidak bisa melihat seperti apa penampilannya. Jika dia memiliki wajah dan sosok yang cantik, dia adalah kecantikan standar yang tiada taranya. Hanya ditutupi dengan kerudung, saya khawatir itu tidak terlihat bagus. Muyun tidak ingin mematikan lampu ketika dia bersama calon istrinya, itu membosankan. Selain itu, Muyun juga sangat kesal dengan pernikahan jari keluarga. Ayah angkat, kamu mencari seorang anak. Itu dia, keluarga pastoral kami akan menikahi keluarga Qin, dan ayah angkat telah memerintahkan pernikahan yang baik untukmu, jadi. Aku menolak. Sebelum Mu Linchen selesai berbicara, Muyun segera menolak. Seluruh keluargamu, yaitu, Mu Linchen, baik kepada Muyun. Pada titik ini, Muyun menyatu dengan ingatannya, dan dia tahu bahwa Muyun sangat menghormati ayah angkat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia tertindas dan tidak mau menimbulkan masalah bagi ayah angkatnya, dia akan menanggungnya. Kalau tidak, Muyun sekarang malas untuk mengurusnya. Hanya saja Mu Linchen peduli dengan Muyun, tetapi sebagian besar orang di keluargamu tidak senang dengan Muyun. Muyun tahu bahwa begitu dia menolak, sekelompok orang pasti akan melompat keluar, menunjuk dirinya sendiri dan mengutuk. Bajingan, benar saja, kata-kata Muyun baru saja jatuh, dan waktu berdering dengan omelan. Akan, bajingan. Seiring dengan omelan, sesosok berdiri dari kursi. Mendengar suara ini, Muyun tahu siapa itu bahkan tanpa melihat. Penatua keluargamu, Mu Fengyuan. Muyun tahu bahwa benda tua ini diam-diam membiarkan anak-anak dari garisnya sendiri menyerang Muyun sebelumnya, menghina sedikit pun, dan memukuli yang terburuk. Dalam 10 tahun terakhir keluargamu, Muyun dapat dikatakan telah diganggu sejak kecil hingga dewasa, jadi dia menjadi sangat pengecut. Muyun, apakah kamu tahu bahwa Nona Qin terlihat seperti abadi dan baik untukmu? Itu karena keluargamu kami telah mengambil keuntungan besar. Kamu adalah kodok yang memakan daging angsa, dan kamu tidak mau. Kamu tahu bahwa patriark sibuk dengan pernikahanmu. Berapa lama? Mu Fengyuan menegur dengan keras, dan hampir menghancurkan kepala Muyun, dan seluruh aula dipenuhi dengan bintang-bintang yang berterbangan. Elder, saya tidak tuli. Bisakah Anda mengecilkan suara Anda? Memutar matanya, Muyun memotong, dan berkata, Qin Mengyao, Nona Qin, cantik dan surgawi. Katak saya tidak memiliki kehidupan makan daging angsa. Karena Nona Qin sangat cantik, berikan kepada penatua Mulang. Dia adalah cucu kesayanganmu. Dia memiliki penampilan yang cantik. Itu terjadi begitu saja, bukan begitu? Oh, kata-kata Muyun jatuh, dan aula menjadi sunyi, tetapi tawa tampak agak kasar. Tawa datang dari mulut Qin Mengyao. Melihat mata semua orang terfokus padanya, Qin Mengyao tahu dia kasar, menundukkan kepalanya dan berhenti mengeluarkan suara. Di sisi lain, paru-paru tetua Agupti. Hubungan arus pendek kepala Muyun, orang ini tidak berani untuk berbicara kembali dan menyetujui segalanya. Hari ini, Muyun berani berbicara kembali. Muyun, kontribusi apa yang telah kamu berikan kepada keluarga dalam 10 tahun terakhir di kota Beiyun? Tetapi keluarga telah mengangkatmu sampai ini selama 10 tahun. Sekarang, ketika saatnya bagimu untuk membayar, kamu benar-benar membantah. Apakah kamu ingin melakukannya di keluargamu? Makanan seumur hidup. Pada saat ini, suara rap lain juga berdering. Penatua kedua dari keluargamu, Mu Fengqing. Oh, itulah yang dikatakan perasaan, Mulang dan Mu Yuan sepertinya makan lebih banyak dariku, jadi apakah mereka punya lebih banyak nasi daripada aku? Aku tahu, mereka sepertinya tidak memberikan kontribusi apapun pada keluargamu. Bisakah kamu membandingkan dengan mereka? Mereka akan menjadi pilar keluarga gembalaku di masa depan, mereka jenius, apa kamu? Penatua berkata lagi, dengan penghinaan di matanya. Apakah Muyun minum obat yang salah hari ini? Sebenarnya berani membantah lagi dan lagi. Kedua tetua saling memandang dan sedikit terkejut. Astaga, hati Muyun sudah benar-benar marah pada saat ini. Sebagai raja abadi dari ribuan dunia besar dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah dipaksa untuk situasi seperti itu. Dua orang abadi di depannya akan naik untuk sementara waktu jika bukan karena ampasnya. Tubuh, Patriark, Tetua Agung, dan Tetua Kedua, kamu harus memanggil tembakan untuk yang lama. Begitu Tetua Kedua berdiri di sini, suara tangisan terdengar di luar aula. Pipi Mukian membengkak di kedua sisi, dia berlutut dengan isakan, dan menangis. Orang tua itu baru saja memberitahu Tuan Muda Muyun untuk datang ke aula untuk membahas masalah, tetapi dia sedikit mendesaknya. Tanpa diduga, si kecil binatang buas Muyun menamparkan mulutnya.
Nak, tolong juga minta patriark tetua pertama dan tetua kedua untuk memanggil tembakan. Apa? Melihat pipi Mu kian bengkak, tetua kedua menunjuk Mu Yun dan mengutuk, baiklah Mu Yun, kepala pelayanmu telah berada di rumahmu selama lebih dari 20 tahun dan telah setia padanya. Beraninya kau memukulnya, pukul dia. Mu Yun bersenandung, sebagai seorang pelayan, berteriak pada tuan muda, dengan kalimat tulang murah di sebelah kiri dan sampah di sebelah kanan, bukankah itu harus dipukuli, tutup mulutmu. Penatua kedua mengamuk ke langit, Mu Yun, saya pikir Anda telah berbalik, memukuli pelayan Anda, memberontak melawan perintah klan, dan tidak mengubah hukum keluarga. Tampaknya Anda tidak tahu untuk bertobat. Ayah angkat, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Mu Yun mengabaikan tetua pertama dan tetua kedua, dan langsung berkata kepada Mu Linchen. Mu Linchen juga sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan menolak dengan sangat rapi hari ini. Keluarga Qin Mengyao, lahir dengan kecantikan nasional, tetapi dia ditakdirkan untuk tidak hidup sampai 20 tahun. Jika sebaliknya, keluarga Qin tidak akan menggunakan pernikahan ini untuk menyatukan keluarga kawanan, apalagi memilih Mu Yun. Masalah ini menjadi lebih merepotkan. Jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Penatua Agung berjalan tepat di depan Mu Yun, matanya melebar, dan ada perbedaan besar, jadi dia ingin bergerak. Kenapa? Mata yang bagus. Ingin memukulku. Mu Yun tiba-tiba berbalik dan berkata keluar aula, Dekan Lu, seseorang ingin mengalahkan instrukturmu di Universitas Beiyun. Kamu tidak peduli tentang ini. Jangan tidak peduli. Sial. Mendengar kata-kata ini, Lu Xiaotian, yang berdiri di luar aula, tiba-tiba mengutuk dalam hatinya. Mu Yun, bajingan kecil ini, yang melawan dirinya sendiri sampai mati dan hidup, sangat keras sehingga dia tidak bisa menahannya lagi, dia benar-benar memindahkannya. Jika Anda meletakkannya di masa lalu, Lu Xiaotian tidak akan peduli dengan urusan keluarga seperti ini. Bagaimanapun, Universitas Beiyun adalah perguruan tinggi kekaisaran. Bahkan jika kekuatan kota Beiyun sedang berjalan lancar, tidak ada yang berani menyinggung Universitas Beiyun. Tapi sekarang berbeda, baru saja Mu Yun masih membuat Tuan Mowen mengagumi para pemain lima tubuh, pada saat ini, jika dia tidak berdiri, dia pasti tidak akan senang di depan Tuan Mowen. Haha, kepala gembala, kepala Qin, sudah lama sekali. Mendengar kata-kata Mu Yun, Lu Xiaotian berjalan masuk dari luar aula dan berkata sambil tersenyum, datanglah ke sini tanpa diundang hari ini, dan lihatlah hai.